Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Rizka Fianti dari PGSD 2B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kebudayaan yang ada di Indramayu. Di sini saya tidak sendirian. Saya bersama Zikri Dela Umsa dari PGSD 2B akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah, perkembangan Nadran, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi atau budaya Nadran ini. Langsung saja kami tampilkan video masyarakat yang tengah melaksanakan kebudayaan Nadran, serta akan kami jelaskan dalam video tersebut. Pengertian Nadran. Nadran adalah upacara adat para nelayan di pesisir pantai utara Jawa seperti Subang, Indramayu, dan Cirebon, yang mana tujuan dari nadran tersebut adalah untuk mensyukuri hasil tangkapan ikan, mengharap peningkatan hasil tangkapan ikan pada tahun mendatang, dan berdoa agar tidak mendapat aral melintang dalam mencari nafkah di laut. Kata nadran, menurut sebagian masyarakat, berasal dari kata nazar, yang mempunyai makna dalam agama Islam adalah pemenuhan janji. Di Kabupaten Indramayu, umumnya upacara adat nadran diselenggarakan antara bulan Oktober sampai dengan Desember yang bertempat di Pantai Eretan Kulon, Eretan Wetan, Dadap, Tegalagung, Limbangan, dan Karangsong. Tentang sejarah dan perkembangan nadran sendiri akan dijelaskan oleh saudari Zikri Dela Umsa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Dwi Rizka Fianti. Di sini saya Zikri Dela Umsa akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan nadran. Sejarah nadran terbagi menjadi 3 tradisi, yakni 1. Tradisi nadran pra-Islam. 2. Tradisi nadran setelah kedatangan Islam. 3. Tradisi nadran pada saat ini. Tradisi nadran pra-Islam. Tradisi nadran pra-Islam pada buku penelitian Herian Agustina Keppel Press 2009 menceritakan tentang buku Negara Kereta Bumi karya Pangeran Wangsakerta dengan sumber cerita dari Kertani atau Penasehat Budaya Cirebon, menyebutkan asal-usul pelaksanaan budaya nadran berawal pada tahun 410 Masehi. Ketika itu, Raja Purnawarman, raja ketiga Tarumanegara, yang terletak di dekat Sungai Citarum yang mengalir dari Bandung ke Indramayu, memerintahkan Raja Indra Prahasta atau Prabu Santanu atau yang sekarangnya di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, untuk memperdalam atau memperbaiki tanggul yang bertujuan untuk menduplikat Sungai Gangga di India. Dan saat ini, sungai itu dikenal dengan nama Sungai Krian yang ada di belakang Keraton Kesepuhan Kota Cirebon. Tradisi seperti nadran juga dapat ditemukan di beberapa daerah lain dengan nama yang berbeda, seperti di Jawa Tengah dikenal dengan tradisi labuhan. Perkembangan nadran menurut garis sejarahnya. 1. Tradisi nadran pra-Islam atau tradisi nadran sebelum masuknya agama Islam. Pada masa ini, nadran dilakukan
karena mempunyai keyakinan bahwa apabila mereka tidak melakukan sedekah ini, mereka berkeyakinan bahwa Dewa Barna akan murka dan segera mengirim bencana melalui Dewa Petir, Dewa Halilintar, dan Dewa Angin yang menyebabkan nelayan tidak dapat melaut. Penggunaan daging kerbau sebagai persembahan dan bukannya daging sapi, dikarenakan daging kerbau lebih banyak. Juga ada kemungkinan sapi merupakan hewan yang dianggap suci oleh agama Hindu, sehingga harus dipelihara dan tidak boleh dibunuh karena sapi dianggap jelmaan dari dewa. Selain melarung, ritual yang lainnya adalah pembacaan mantra-mantra sambil membakar dupa atau kemenyan untuk memohon keselamatan kepada para dewa laut, dan mantra itu pun berfungsi untuk memanggil arwah para leluhur yang dianggap telah menjaga keselamatan mereka dalam mencari rezeki di laut. 2. Tradisi nadran setelah masuknya Islam. Nadran dalam pelaksanaannya sama saja seperti nadran sebelum datangnya Islam. Yang berbeda di sini adalah dari tujuan. Ditujukannya doa dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaannya. Tujuan nadran setelah masuknya Islam adalah sebagai perwujudan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang diberikannya lewat hasil laut yang selama ini didapat. Selain itu, dalam upacara nadran juga dilakukan permohonan agar diberi keselamatan dalam melaut, serta tangkapan hasil laut mereka berlimpah pada tahun mendatang. 3. Tradisi nadran saat ini. Nadran sebenarnya merupakan suatu tradisi hasil akulturasi budaya Islam dan Hindu yang diwariskan sejak ratusan tahun secara turun-temurun untuk sesajen yang diberikan. Disebut ancak, yaitu berupa anjungan berbentuk replika perahu yang berisi kepala kerbau, kembang 7 rupa, makanan khas, buah-buahan, dan lain sebagainya. Sebelum sesajen tersebut dilepaskan ke laut, ancak tersebut akan diarak terlebih dahulu mengelilingi tempat-tempat yang telah ditentukan sambil diiringi dengan berbagai suguhan seni tradisi seperti genjring, tarling, barongsai, jangkungan, sandiwara, dan setiap nadran selalu digelar wayang kulit selama 1 minggu. Oke, yang selanjutnya, pandangan masyarakat terhadap tradisi nadran ini, bahwasannya tradisi nadran ini sudah ada sejak zaman dahulu sebelum agama Islam yang dikenal sebagai labuh saji, yang mana nadran sendiri ini berisi ritual yang berfungsi untuk memanggil arwah para leluhur yang dianggap telah menjaga keselamatan mereka dalam mencari rezeki di laut. Setelah datangnya agama Islam mempengaruhi adanya kebudayaan nadran ini dan memasukkan nilai-nilai ajaran agama Islam, dan memaksudkan tujuan diadakannya nadran ini adalah sebagai
Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang diberikan melalui hasil tangkapan lautnya, dan akan selalu diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.